Salam, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penanganan ABK di TK dan di PAUD. Ada beberapa tahapan antara lain: menganalisa atau mengidentifikasi masalah anak melalui observasi dan wawancara, prapendidikan atau masa percobaan, asesmen kebutuhan konsultasi. Prinsip-prinsip penyelenggaraan inklusif bagi ABK anak usia dini. Beberapa prinsip menyelenggarakan di kelas inklusi. 1. Kesamaan hak. Kesamaan hak, semua anak termasuk ABK sama berhak memperoleh pendidikan layak sama dengan anak-anak tanpa terkecuali. Yang kedua, kerjasama. Penanganan pendidikan bagi ABK melibatkan semua pihak terkait di dalam tim kerja, yaitu orang tua, guru, sekolah, psikolog, terapis, dokter. Keberhasilannya sangat tergantung dari kerjasama dari tim perlakuan yang sama. Yang ketiga itu tentang perilaku mencontoh. Upayakan sebanyak mungkin waktu ABK bersama-sama dengan anak-anak biasa. Salah satu faktor keberhasilan inklusi adalah sejauh mana ABK atau anak berkebutuhan khusus dapat mencontoh perilaku normal. Artinya mencontoh perilaku anak-anak yang normal. Anak biasa di berbagai kondisi, dari melihat, mengamati, contoh itulah ABK secara perlahan. Shalom, saya Kalista Naranji Rizky Melisa Jami. Saya akan lanjut menjelaskan materi tentang langkah-langkah penanganan ABK di TK atau PAUD. Penerimaan dan kehangatan. Sama seperti anak usia dini lain, ABK juga membutuhkan kehangatan dari semua anggota sekolah, penerimaan dan kehangatan guru, orang tua, dan semua peserta didik terhadap ABK. Sangat mendorong motivasi mereka untuk ke sekolah di tengah-tengah rasa berontak terhadap kelainannya. 5. Rasio ABK dengan anak lain. Rasio ideal untuk TK atau RA usia 4 sampai 6 tahun. Rasio terdiri dari 2 ABK berbanding 15 sampai 20 siswa. Biasanya untuk usia 3 sampai 4 tahun KB. 1 ABK dapat berbanding 8 sampai 10 siswa biasa. Untuk SD kelas rendah 1 sampai 3 ialah 2 berbanding 25. Kelas tinggi 2 sampai 3 ABK dapat berbanding 25 sampai 30 anak biasa. 6. Layanan terapi. Terapi merupakan bagian dari penanganan ABK dalam sistem pendidikan induksi. Tujuan terapi bagi ABK antara lain: 1. Mampu berkomunikasi 2 arah dan menyampaikan keinginannya. 2. Mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan. 3. Mampu meminimalkan hingga menghilangkan perilaku tidak wajar, misalnya mengendus-ngendus makanan, bertepuk-tepuk tangan tanpa kontrol, berdecak. 4.
membantu anak belajar akademik. 5. Menolong diri sendiri, seperti makan, memakai baju, memasang kaos kaki, aktivitas toilet. 6. Belajar keterampilan atau kecepatan hidup. D. Proses kegiatan belajar. 1. Program belajar di kelas reguler. Di kelas reguler, ABK belajar seperti anak lain, selama bisa dan tidak menanggung, ia tetap berada di kelas. Pelajaran individu dilaksanakan jika dibutuhkan saja. 2. Program belajar di kelas individu. Program individu merupakan bagian tak terpisahkan dari program belajar kelompok. Program ini bersifat variabel, artinya hanya dilaksanakan sejauh anak tidak mampu belajar di kelompok umum. E. Penyusunan program inklusi. Dalam satu kelompok misalnya ada 2 ABK berbanding 15 anak biasa. Rasio 1:15 dengan jumlah siswa 17 anak dalam satu kelompok. Setiap anak tentu memiliki masalah berbeda-beda. Itulah sebabnya butuh program individu baik untuk setiap anak maupun kelompok kecil 2-3 ABK. Berikut ini langkah menyusun program individu. 1. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang riwayat, permasalahan, dan kemampuan anak, baik dari data jejak rekam guru sebelumnya, psikolog dokter, terapi yang pernah diikuti, informasi keluarga tentang anak di rumah, hasil observasi terhadap anak di awal masuk untuk melihat lebih jelas permasalahan anak. Guru dapat mengamati anak pada 1-3 bulan pertama masuk masa percobaan dan adaptasi.